Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus, tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari terus-menerus mengaktualisasi, menginovasi adalah keniscayaan. Pemirsa, Dirgahayu Indonesia yang ke-80 tentu saja beda dengan generasi yang ada di saat ini. Kecuali beliau-beliau pendahulu kita yang sekarang masih diberikan kesempatan untuk merguk pesona Bhinneka Merdeka. Saya sebut pesona Bhinneka Merdeka karena ada yang benar-benar merdeka dalam kondisi apapun diri sang warga negara atau rakyat. Tapi ada yang merasa terjajah. Dan bahkan ada yang sangat merasakan terjajah sekali. Namun kita tidak berbicara penjajahan. Ya, kita mencoba untuk berbicara mendialogkan hal-hal yang perlu kita aktualisasi pemahaman kita. Bahkan sedikit kita sentuh inovasi, paham kebangsaan kita. Saya tampilkan gambar hikmatologi ya, dengan maksud ketuhanan yang Maha Esa itu niscaya terejawantah dalam hikmatologi. Imanial tentu saja keimanan anak bangsa yang diberikan koridor oleh agama dan kepercayaan masing-masing. Kita niscaya menyebut agama dan kepercayaan karena memang di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah diamandemen masih menyebut agama dan kepercayaan. Ada yang masih bertanya, kalau kepercayaan bagaimana wujudnya? Ya, kepercayaan itu wujudnya seluruh aliran-aliran agama asli Nusantara, kata saudara kita demikian dan kita hormati ya. Ada Subud, ada Sabto Dharma, kemudian ada Ojo Tume, kemudian ada Ilmu Sejati, 248 insya Allah ya. Saudara-saudara kita terhimpun di dalam agama yang disebut di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah kepercayaan. Nah, aktualisasinya seperti apa? Niscaya kita, generasi sekarang, generasi kami yang 60 plus, kemudian generasi milenial, generasi Z, kemudian generasi Z, dan seterusnya ya. Niscaya kita sama-sama yuk berpikir. Jangan larut pada sejumlah tuntutan semata, tapi kita berpikir untuk menginovasi politik kebangsaan kita. Bahwa ada yang mempermasalahkan Indonesia itu tidak ada
kecuali 18 Agustus 1945. Alasannya proklamasi itu bukan keberadaan Indonesia, ya. Tapi proklamasi itu ya hanya proklamasi. Nah, yang perlu didialogkan ya ini adalah proklamasi itu adalah rentetan peristiwa besar, dan yang terbesar kalau menurut hemat kami adalah Sumpah Pemuda. Ini kalau kita berbicara imanial dalam kerangka hikmatologi. Mengapa saya katakan imanial? Karena di sini ada tauhid kebangsaan. Syarikat Dagang Islam sampai dengan Syarikat Islam Budi Utomo tidak memiliki teologi politik kebangsaan seperti keputusan Kongres kedua Pemuda-Pemudi Indonesia. Ya. Jadi kalau kita mau sok beda begitu ya, kita niscaya mengatakan proklamasi pertama itu adalah Sumpah Pemuda. Karena di sana walaupun belum punya tanah air, pemuda itu sudah berani. Ya. Seberani pemuda itu walaupun pekerjaannya belum settle ya, belum menetap dengan sempurna. Seperti saya dulu sudah berani meminang calon istri. Itu pemuda. Karena itulah kita niscaya menghormati pemuda itu selalu di depan. Karena itulah Bung Karno mengatakan berilah saya 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Ya, sangat beralasan. Mengapa? Karena kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ini cobalah. Ini apa anda gigi mongso gitu ya. Dalam bahasa sesepuh Nusantara. Jadi belum waktunya tapi sudah disumpahkan. Saya sangat yakin bahwasanya beliau-beliau yang bersumpah ketika itu masih muda adalah orang-orang yang memiliki ketajaman hati imanial. Apapun agama dan kepercayaannya. Karena itu dia bersumpah, berani. Tidak punya Indonesia itu tanah air, tapi bersumpah ya. Tanah air satu, tanah air Indonesia. Jadi ini kalau di dalam terminologi atau istilah politik, inilah kebangkitan pertama di dalam kebangsaan Indonesia. Kalau saudara-saudara kita mengatakan bahwasanya lahirnya Indonesia itu 18 Agustus ya, itu adalah legitimasi pengabsahan keputusan ketetapan oleh PPKI bertalian dengan piranti sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan kita. Karena itulah ada kata-kata di dalam proklamasi itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau kita membaca secara hikmatologi, maka kita itu membaca tidak sepenggal-sepenggal. Kalau sepenggal-sepenggal jadinya proklamasi itu ya sekedar euforia. Ya, proklamasi gitu saja. Proklamasi apa? Proklamasi bangsa. Ya bangsa itu ada, state up itu jika ada, ya, nation itu ada, bangsa itu ada jika ada state-nya. Dan state, bangsa itu diakui siapa yang mengakui Yong Java, Yong Celebes, ya, Yong Sumatera, dan seterusnya. Jadi ada prasangka kuat secara imanial kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Gusti Allah, Gusti Kang Murbeng Gesang, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rumusan 18 Agustus pengabsahannya, ketuhanan yang Maha Esa itu betul-betul dikabulkan. Jadi ucapan adalah doa, memang tidak semua ucapan doa, ya itu kalau tidak disadari dengan kerangka iman, maka
seluruh alam semesta akan mendoakan. Perkataan Bung Karno kelihatannya, tapi Bung Karno karena seorang Islam yang taat, ya, bukan sekularis. Ya. Islam yang taat, ya. Kalau sekularis itu membedakan antara kebangsaan dengan atau kenegaraan dengan agama. Bung Karno tidak. Dalam dirinya mengalir isyhadu bi anna muslimun, sebagai orang muslim yang dibimbing oleh HOS Cokro Aminoto, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, dan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Karena beliau bergaul dengan siapapun, termasuk oleh tokoh-tokoh Persatuan Islam, yakni Ahmad Hasan. Kalau dia Nahdlatul Ulama jelas sangat terkenal sekali. Ya, Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Bung Karno itu melintas batas, dan melintas batasnya itu adalah melintas batas dalam kerangka berbangsa bernegara. Jadi sekat keagamaan tidak ada. Artinya bergaul antar agama, antar iman. Sekat suku bangsa tidak ada. Bung Karno itu sangat nasionalis. Jadi jangan sampai diberi cap Soekarno itu nasionalis, sekularis. Jangan seperti itu. Karena kalau sekularis itu atau sekularisme itu arahnya pemisahan antara negara dengan agama, termasuk kepercayaan. Karena itulah mursyid kita itu bukan Plato, Aristoteles, atau yang lebih jauh dari itu, bukan Thales dari Yunani, ya. Tapi ketika orang yang beriman secara Islami, maka mursyid yang termursyid, ya, kalau kita pinjem bahasa maha mursyid kita, maha guru besar kita adalah Nabi Enoh atau Nabi Henoh, Nabi Idris alaihissalam. Dan ada di dalam volume atau jilid ke-18 ini di halaman harus saya kerpek ini ya, di halaman berapa? Di halaman 245. Ya. Saya bacakan sekaligus untuk mengakhiri dialog kita. Syair Sabdana yang ke-17.462. Mursyid ilmu politik bagian pertama. Sanad ilmu politik yang beriman bukan Yunani, bukan dari Plato dan Aristoteles, dari Yunani. Seluruh ilmu dasarnya dari Nabi Idris terpuji. Politik makin semarak semasa Daud, Sulaiman, Nabi. Kebesaran kepemimpinan para rasul meliputi seluruh bumi. Rasulullah berangkat dari hikmat Allah yang maha tinggi. Dari hikmat Allah, rasul-rasul memimpin di bumi. Kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang pada pukul 8.51 sampai dengan 54 tanggal 30 Juli 2023. Semoga dialog
Sari